Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Kemunculan tren laki-laki tidak bercerita di media sosial mungkin terlihat lucu dan ringan. Akan tetapi kemunculan tren ini erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat memandang laki-laki dalam mengelola emosi. Lantas bagaimana tanggapan pakar terhadap hal itu? Berikut liputannya untuk Anda. Kemunculan fenomena di media sosial seputar laki-laki tidak bercerita kerap kali kita temui dalam beberapa minggu terakhir. Tren ini disertai dengan contoh yang menarik, misalnya laki-laki tidak bercerita tapi bengong sebelum kerja dan yang lain sebagainya. Tren ini mungkin terlihat lucu dan ringan, akan tetapi di sisi lain, tren ini juga mengandung makna bagaimana cara masyarakat memandang peran laki-laki dalam mengelola emosi. Lantas benarkah diam dan tidak bercerita menjadi bukti kekuatan seorang laki-laki? Ini fenomena yang menarik ya, karena memang selalu ada tren di mental health biasanya seperti itu ya. Dan fenomena ini kan menggambarkan bahwa laki-laki itu menjadi sosok yang tangguh dalam tanda kutip ya, tangguh, dan kemudian kalau ada sesuatu ya tidak bercerita, tapi kemudian ngapain, seperti apa ya. Jadi ya ini sebenarnya merespon dari kondisi di masyarakat, saya pikir ya. Sama seperti ketika sebelumnya juga ada fenomena duduk di kursi besi di depan minimarket kayak gitu ya. Jadi ya ini merupakan bagian dari budaya populer ya. Ketua Program Studi S1 Psikologi Universitas Semarang Yudi Kurniawan SPSI MPSI Psikolog menyebut hal ini menjadi bagian dalam budaya populer dan kerap terjadi. Kemunculan tren fenomena ini erat kaitannya dengan budaya toxic masculinity atau anggapan bahwa laki-laki memiliki tingkat maskulinitas yang tinggi. Hal itu dilatar belakangi karena laki-laki dianggap sebagai kepala dalam segala hal, di mana mereka harus selalu siap siaga memimpin dimanapun dan kapanpun. Yudi menilai bahwa laki-laki boleh untuk bercerita. Secara konsep ya, kalau kita melihat toxic masculinity itu kan konsep maskulin ya, yang kemudian itu dipersepsi dengan negatif ya, bahwa laki-laki itu harus kuat, ada masalah itu harus dihadapi sendirian ya, tidak bercerita, tapi kemudian justru itu memberikan beban ya, bagi si laki-laki tadi gitu. Ketika laki-laki itu diharuskan kuat, dia tidak boleh mengeluh ya, harus tangguh dengan kondisinya, itu justru membawa beban yang lebih besar. Ya, bayangkan sebuah kondisi yang sering-sering itu kayak balon gitu ya, diisi terus sama udara ya. Ketika tidak dikeluarkan, lama-lama kan meledak balonnya kayak gitu. Nah, sama juga dengan manusia nih, laki-laki kan juga manusia ya. Ketika diisi terus dengan masalah tapi tidak ada media pelampiasan ya, tidak bisa bercerita ya, kemudian bisa meledak. Dalam bentuknya bisa macam-macam, mungkin stres, mungkin kondisi emosi yang berlebihan, atau mungkin yang lainnya. Laki-laki juga tidak masalah kalau terlihat lemah ya, itu tidak menggugurkan konsep maskulinitas pada laki-laki begitu. Jadi laki-laki pun juga sangat boleh bercerita ya, bercerita, menyampaikan apa yang dirasakan ya, tentu pada orang-orang yang tepat ya, nggak mungkin pada semua orang begitu, mungkin pada teman, pada pasangan, atau mungkin ke profesional, itu hal yang sangat wajar ya. Jadi it's okay to not be okay, laki-laki pun boleh sekali kenapa-kenapa, nggak apa-apa kalau mau bercerita ya, tentu pada porsi yang pas, dan itu semua tidak akan menggugurkan citra maskulin pada laki-laki. Menjadi jantung wisata Kota Semarang membuat Kota Lama tak pernah sepi wisatawan. Berbagai fasilitas pendukung terus dilengkapi untuk memberikan pengalaman yang nyaman bagi para wisatawan. Kawasan yang penuh dengan cerita, sejarah, dan keindahan arsitektur. Inilah Kota Lama Semarang. Sebuah kawasan bersejarah yang menjadi saksi bisu dari kejayaan masa kolonial. Di setiap sudutnya tersimpan jejak masa lalu yang masih terasa hidup hingga saat ini. Selamat sore pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Indonesia, yaitu adalah Kota Lama Semarang. Wisata sejarah yang menyimpan ribuan cerita masa lalu seakan mengajak kita untuk berpetualang ke era kolonial Belanda. Bersama saya Aulia Rahma, kita akan menjelajahi Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang dengan arsitektur bangunannya yang khas Eropa menjadi saksi bisu perkembangan kota ini.
Bangunan-bangunan bersejarah seperti Gereja Belenduk, Gedung Marba, Spiegel, dan masih banyak lagi berdiri kokoh hingga kini. Setiap sudut kota ini seolah berbisik tentang kejayaan pada masa lalu. Nah, di Kota Lama Semarang ini juga terdapat taman yang bernama Taman Sri Gunting. Di sini kita bisa berduduk santai sambil menikmati suasana Kota Lama Semarang. Sambil menikmati udara yang sejuk dan sore hari, kita bisa melihat Gereja Belenduk dan juga Gedung Marba dan juga beberapa ikonik Kota Lama yang lainnya. Asem Kawah Pasar Antik Semarang, galeri industri kreatif yang tepatnya ada di Jalan Garuda nomor 1 Kota Lama Semarang. Begitu kaya akan warna dan inovasi. Di sini kita bisa menemukan berbagai produk unik, mulai dari jam antik, topeng, telepon rumah, batik tulis dengan motif kontemporer, hingga hiasan-hiasan antik peninggalan zaman dahulu. Buat kalian yang tertarik dengan barang-barang antik, tempat ini sangat cocok untuk kalian kunjungi. Asem Kawah Pasar Antik Semarang menyimpan banyak sekali barang-barang antik dari masa ke masa. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung dari Kota Lama Semarang. Permisi Kak, dengan siapa? Dengan Mas Farul Rizal. Baik, Mas, saya mau nanya nih, apa kesan Mas pertama kali ke Kota Lama Semarang? Pertama kali aku ke Kota Lama ya, di sini emang rame banget sih. Jadi kayak destinasi di sini, tempat-tempat spot juga itu sangat bagus banget di sini. Iya, dan ya menarik sih buat dikunjungin. Kira-kira selain foto-foto nih Mas, di sini bisa ngapain aja sih di Kota Lama ini? Bisa kayak kulineran juga sih Kak di sini. Di belakang juga kan ada kayak UMKM gitu ya dari daerah Semarang gitu. Jadi di situ ada kayak makanan-makanan ciri khas dari Semarang gitu. Itu cocok banget sih buat yang suka kulineran gitu. Kira di sini Masnya suka foto-foto juga Kak? Oh iya, aku juga suka foto-foto juga Kak di sini. Di mana aja nih kira-kira spot yang bagus di Kota Lama? Spot yang bagus sih, yang paling ramenya di situ sih Kak biasanya Kak. Itu paling rame juga. Di Marba ya? Iya di Marba gitu. Ya. Apalagi di akar-akar gitu aku suka banget sih di situ. Aku lebih suka yang gituan, foto-foto di estetikan gitu. Baik, terima kasih ya Maria. Terima kasih ya. Semarang tidak hanya menawarkan keindahan arsitekturnya, tetapi juga menjadi tempat yang tepat untuk belajar tentang sejarah dan juga kebudayaan. Bagi Anda yang tertarik untuk merasakan suasana tempo dulu, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Kota Lama Semarang. Sekian jelajah Kota Lama kita pada hari ini. Saya Aulia Rahma, pamit undur diri. Terima kasih. Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia Jawa Tengah mendukung program pemerintah dalam upaya menjaga ketahanan pangan di sektor maritim. Berbagai upaya dilakukan antara lain menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dan pendampingan terhadap kelompok nelayan. Ketua ISPKD DPD Jateng Insinyur Vendiawan Tiskiantoro MSI mengungkapkan potensi perikanan di Jawa Tengah mengalami tren peningkatan. Total produksi di tahun 2023 mendapat 940.000 ton, berasal dari perikanan tangkap sekitar 350.000 ton dan 550.000 dari perikanan budidaya. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 880.000 ton. Ia memprediksikan total produksi di tahun 2024 ini bisa mencapai 1 juta ton seiring dengan kondisi cuaca yang cukup baik di sepanjang tahun ini. Bicara potensi perikanan di Jawa Tengah ini ada dua, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap ini ada di Laut Jawa dan di pantai selatan. Nah, kalau bicara produksi total di tahun 2023 itu produksi kan mencapai 940.000 ton.
ini dari perikanan tangkap sekitar 350 dan 550.000 dari perikanan budidaya. Upaya yang kita lakukan adalah pendampingan pada kelompok nelayan dan juga untuk memberikan agar mereka bisa melakukan usaha perikanan tangkap sesuai dengan aturan yang ada. Khususnya bagaimana bisa melestarikan ikan yang ada. Tadi Ya, dari kalau jumlah tadi dari tren kalau bicara perikanan kan bicara juga dengan cuaca ya. Di tahun 2022 itu produksi kita sekitar 800.000 ton, tahun 2023 meningkat, dan 2024 ini alhamdulillah cuaca agak baik sehingga prediksi kita mungkin 1 juta ton. ISPKD Jawa Tengah juga terus melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan agar mereka menjalankan usaha sesuai dengan aturan yang ada, khususnya bagaimana bisa melestarikan sumber daya ikan. Selain itu juga kegiatan sinergis antara lain penanaman mangrove, restocking benih ikan, kemudian juga pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha budidaya maupun perikanan tangkap. Dalam prakerda ini juga dikukuhkan 3 DPC ISPKNI yaitu dari Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kabupaten Banyumas. Kedepan pihaknya akan membentuk DPC dari kabupaten kota lain dari Jawa Tengah. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro FPIK Undip Profesor Agus Trianto STMSc PhD menambahkan, untuk mendukung program pemerintah yaitu Forum Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan FPIK terus berupaya menyiapkan SDM, yaitu dengan mendidik mahasiswa untuk siap terjun dalam mensukseskan program ketahanan pangan dan ekonomi biru baik dari sisi penyediaan bahan pangannya maupun dari sisi pelestarian alamnya. Kemudian selain itu pihaknya juga membuat program-program terkait dengan keterampilan mahasiswa mulai dari magang, kemudian mengundang pakar atau praktisi untuk pengajar di kampus dan juga menyiapkan spot-spot untuk meningkatkan skill maupun passion berwirausaha dari mahasiswa FPIK. untuk mendukung ekonomi biru dan ketahanan pangan. Kami dari FPIK yang pertama adalah tentu terkait dengan penyiapan sumber daya manusianya, yaitu dengan mendidik mahasiswa kita untuk siap terjun dalam mensukseskan program ketahanan pangan dan ekonomi biru. Baik dari sisi penyediaan bahan pangannya maupun dari sisi pelestarian alamnya. Yang pertama, kemudian kita juga membuat program-program terkait dengan keterampilan mahasiswa mulai dari magang, kemudian mengundang pakar atau praktisi untuk mengajar di kampus, dan juga kami menyiapkan spot-spot untuk peningkatan skill maupun passion berwirausaha dari mahasiswa FPIK. Dari Semarang, Andre, USM TV. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemerintah Kabupaten Blora memutuskan untuk menutup sementara 2 pasar hewan di Kabupaten Blora, yaitu Pasar Pon, Blora Kota, dan Pasar Pahing, Kecamatan Randu Belatung. Kebijakan itu diambil menyusul dengan peningkatan angka kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Blora yang mencapai 360 sapi terkena PMK dan 25 ekor sapi mati. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM atau Dindak Kop UKM Kabupaten Blora, Margo Yuwono mengatakan alasan pemerintah melalui Dindak Kop UKM menutup 2 pasar hewan yakni Pasar Pon di Blora dan Pasar Pahing Randu Belatung berdasarkan pantauan dari Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan atau DP4 Blora bahwa ditemukan hewan ternak sapi yang terjangkit PMK di pasar hewan. Dari hal itu, pasar sebagai tempat berkumpul hewan ternak itu dikhawatirkan menjadi dampak merebak penularan pada hewan ternak sapi lain. DP4 memberikan himbauan atau saran pada kami untuk menutup pasar hewan sampai dengan nanti ada penurunan wabah. Belum bisa dipastikan sampai kapan dibuka kembali. Ia menambahkan dari DP4 Blora juga memberikan batas waktu selama 14 hari ditutup terhitung dari penutupan Kamis kemarin. Sebelum kegiatan pasar berikutnya di Dakop UKM langsung menindaklanjuti himbauan dari DP4. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan ke pedagang dan media sosial untuk pemberitahuan ditutup sementara pasar hewan. Margo Yuwono menjelaskan penutupan pasar hewan ini sifatnya hanya untuk perdagangan hewan ternak sapi. Untuk pedagang baju, alat pertanian, dan pedagang kambing tidak ditutup, mereka masih bisa untuk berjualan. Menutup pasar ini juga untuk mengantisipasi hewan ternak dari luar kota berkumpul dan membawa penyakit yang menular. Jadi alasan kami dari Dindak Kop UKM Blora menutup pasar hewan, khususnya 2 pasar yang ada di Kabupaten Blora, Pasar Pon di Blora dan Pasar Pahing yang ada di Randu, berdasarkan dari pantauan dari Dinas DP4 bahwa yang terakhir kemarin, pantauan terakhir tanggal 6 Januari itu ditemukan beberapa hewan ternak sapi yang disinyalir terkena gejala penyakit PMK, sehingga pasar sebagai salah satu tempat berkumpulnya hewan dan itu dikhawatirkan bisa merebak atau sebagai tempat untuk penularan hewan, khususnya nanti yang menyebar akan bisa menyebar di Kabupaten Blora, sehingga dari DP4 itu memberikan himbauan atau saran kepada kami untuk menutup pasar hewan ini sampai dengan nanti ada penurunan wabah. Berarti belum bisa dipastikan berapa minggu. Kemarin kalau dari surat itu beliaunya itu memberikan waktu batas 14 hari dulu ditutup sampai dengan waktu 14 hari. Terhitung dari kami menutup. Hari ini ya? Hari ini kan ditutup karena suratnya yang kami terima baru kemarin. Sehingga kami hari ini kita segera menindaklanjuti karena kita khawatir untuk perbankan. Ini kan juga sebelum pasaran berikutnya kan, dari surat kemarin kan terakhir tanggal 6, pasaran berikutnya itu besok, sehingga sebelum besok pagi hari ini kita sudah melakukan penutupan dan itu informasi mengenai penutupan ini sudah kita sosialisasikan ke beberapa media sosial, sudah di kami supaya masyarakat bisa tahu bahwa memang di sini dilakukan penutupan sementara. Margo mengaku akan terus mengawasi 2 pasar yang ditutup sementara. Ia juga akan melakukan patroli pada saat waktu pasaran. Pihaknya juga akan rutin melakukan kontrol terhadap pelaksanaan penutupan pasar sementara. Menjelang tahun baru Imlek, pesanan barongsai di Kota Semarang mulai mengalami kenaikan signifikan. Pesanan barongsai bahkan meningkat hingga 200% dibanding tahun kemarin.
Seiring dengan mendekatnya perayaan Tahun Baru Imlek, pesanan barongsai di Kota Semarang mengalami lonjakan drastis. Salah satu pengrajin barongsai di Kota Semarang, Chandra Wiroutomo, mengaku jika pesanan tahun ini naik hingga 200% dibandingkan tahun sebelumnya. Chandra menyebut pesanan sudah mulai masuk sejak bulan Maret tahun 2024. Total ia menerima 250 pesanan untuk Imlek tahun ini. Ia sendiri membandrol satu unit barongsai dengan harga mulai dari 6,5 juta rupiah, sedangkan untuk liong atau naga ia bandrol mulai dari 10 juta rupiah. Chandra berharap di tahun baru Imlek 2025 ini, masyarakat Indonesia semakin menghargai keberagaman dan menjaga persatuan. Ia juga berharap kebudayaan barongsai terus dilestarikan. Untuk tahun ini sih total kita ada 250 pieces ya untuk orderan. Tapi itu kita hitung dari bulan Maret 2024 sampai sekarang. Peningkatannya dari tahun kemarin dapat berapa? Wah gila, 200% dari tahun yang sebelumnya. Untuk penyebabnya sih ini baru prediksi saya sih, karena kemarin kan barongsai itu sudah resmi masuk ke cabang olahraga KONI, sudah diakui, sudah ikut PON juga. Jadi sekarang ini banyak sekolahan yang mengadakan ekstrakurikuler barongsai, jadi mungkin peningkatan dari situ juga ya. Dan banyak event-event pertandingan yang sudah diadakan, jadi mulai meningkat itu ya dari Maret kemarin itu sampai sekarang. Dari 250 itu apa aja yang dipesan? Ya dari barongsai sama naga sih, rata-rata sih. Ya, kalau ke tahun kemarin kan 2024 itu kan tahun naga, jadi memang imbang ya antara barongsai sama naganya. Imlek ini masih menyeluruh ke Indonesia sih, dari Malino, Pekanbaru, terus dari Makassar, Manado, Jawa Timur, seluruh Jawa, hampir seluruh menyeluruh ke Indonesia sih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Dalam setiap ajang perlombaan, kemenangan tak hanya ditentukan oleh pola latihan, namun juga dukungan dari berbagai pihak yang saling kait-mengaitkan. Salah satunya pada Paskibra Bela Negara SMK Negeri 4 Semarang.
Pasukan yang telah banyak meraih prestasi gemilang dari event kota hingga ke jenjang nasional. Keterkaitan setiap lapisan anggota dianggap menjadi kunci keberhasilan pasukan ini. Samudra atau pasukan lomba khusus dari Paskibra Bela Negara telah menorehkan banyak prestasi membanggakan di setiap tahunnya. Perlombaan PBB yang juga melibatkan kreativitas pada setiap penampilan variasi formasi yang menarik perhatian untuk diperbincangkan. Keberhasilan yang mereka raih adalah buah dari perjuangan keras pelatihan. Selain itu, dukungan dan sikap solidaritas menjadi salah satu faktor terpenting. Rahasia keberhasilan mereka adalah berkat adanya sistem kait, yaitu sistem yang membuat seluruh lapisan anggota terlibat, mulai dari senior, pelatih, pembina, hingga alumni. Ngomongin soal rahasianya apa, jadi di Paskibra Bela Negara ini kita punya sistem yang namanya sistem kait gitu ya. Jadi kenapa kita namakan sistem kait? Karena ini semua pihak saling berkaitan antara junior, senior. Senior itu ada senior kelas 11, senior kelas 12, dan alumni. Itu kita semuanya libatkan untuk mensukseskan segala apapun acara yang kita laksanakan. Jadi seumpamanya kita mau adakan lomba, atau kita mau adakan LDK, dari junior, senior, alumni semuanya terlibat. Jadi ada kesinambungan atau keterkaitan semua pihak. Latihan rutin diadakan secara intensif menjelang perlombaan, seperti pada pelatihan kali ini yang merupakan persiapan mereka untuk mengikuti event Loptasiku 9 pada 25 Januari mendatang, yang dituan rumahi oleh Odinus. Masalah kesehatan menjadi tantangan utama yang mereka hadapi, mengingat cuaca pada bulan Januari yang tidak menentu. Karena pas waktu latihan itu waktu kesehatan ya, menurut saya itu kesehatan mungkin menjadi tantangan untuk menuju lomba ke depannya. Tim Paskibra Bela Negara telah meraih beberapa kejuaraan, di antaranya juara 1 utama Galaxy Event 2024 tingkat Jawa Tengah, juara 1 Best Danton Garuda Paksi 5 tingkat nasional tahun 2024. Pemirsa, ada sekitar 17% lansia usia di atas 65 tahun yang sudah pensiun di Amerika Serikat. Kebanyakan hidup terpisah dari anak dan keluarga, hanya 15 hingga 20% yang tinggal bersama anak. Lantas bagaimana juga dengan diaspora Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan kebiasaan berbeda? Berikut liputan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bagus kalau ditendang untuk telepon. Jadi ini tempat telepon itu. Iya, kan lucu. Usianya sudah 81 tahun, tapi Indradi Partowardoyo masih aktif melakukan kegiatan pertukangan di basement rumah anaknya di Silver Spring, Maryland. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Hanya di Indonesia saya tidak mampu memberi alat. Indradi yang lahir di Muntilan dan menetap di Solo, pindah ke Amerika tahun 1971. Ia melamar pekerjaan ke Kedutaan Besar RI di Washington DC dan diterima menjadi staf Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tuh sebetulnya pergi ke Amerika melamar pekerjaan. Jadi saya dengar kabar Kedutaan Besar di Washington DC sama konsulat New York sama konsul di Los Angeles baru mencari pegawai. Indradi bekerja di KBRI hingga 1998 setelah terkena dampak pengurangan pegawai karena krisis moneter. Ia sempat bekerja di toko olahraga, menjadi supir bis maskapai penerbangan di bandara, bahkan loper koran. Jangan gengsi, hidup di sini kalau mau pengen yang hebat, kerja di kantor yang itu nggak hidup. Setelah pensiun, Indradi menekuni hobi masa kecil, membuat berbagai barang dari kayu dengan peralatan yang dibeli secara mencicil saat masih bekerja.
Ia merintis Parto Wood dan membuat berbagai karya termasuk mimbar dan penyekat di Masjid Imam milik komunitas Indonesia. Karena saya nggak bisa nganggur, jadi diem saja itu nggak bisa saya. Walau memiliki penghasilan dari hobinya dan tunjangan pensiun dari pemerintah, Indradi merasa beruntung karena dapat tinggal di rumah salah satu putrinya. Di Amerika, warga usia 65 tahun ke atas yang sudah pensiun jumlahnya mencapai 17%. Menurut Indradi, para lansia yang tak punya aktivitas dan tak ada keluarga yang merawat akan menjadi semakin tua. Kalau bikin sesuatu saya mesti terbentur dengan persoalan. Di situ kan berpikir saya, pikiran kita kan terus digunakan kan. Hanya 15 hingga 20% lansia di Amerika tinggal bersama anaknya, walaupun jumlah ini semakin bertambah. Beberapa hal seperti finansial, kebutuhan perawatan saat menua, dan masalah kesehatan menjadi alasannya. Ira Puspita, diaspora Indonesia di Alexandria, Virginia, memilih merawat ibu mertua di rumahnya setelah pandemi hingga meninggal dunia. Ibu sih tadinya maunya tinggal sendiri ya, karena udah bisa tinggal sendiri. Tapi kita bilang kalau tinggal sama kita bisa take care. And then kita bisa everyday ketemu. Tantangannya itu sebenarnya kalau kita nggak ada pengetahuan, kita nggak banyak join community atau berbicara dengan teman yang punya pengalaman yang sama merawat orang tua, itu sangat berat. Karena ada stres ya. Menjadi lansia di Amerika memiliki tantangan tersendiri. Namun, memiliki anak yang mau membuka pintu rumahnya bagi orang tua mereka, menurut Indradi adalah hasil dari nilai kekeluargaan yang ditanam kepada anak-anaknya sejak kecil. Kita jadi orang tua tuh nggak usah ngasih kuliah, kita kasih contoh aja. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA.